Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Awaluddin ma'rifatullah. Awal dari beragama, mengenal dulu siapa Tuhan yang akan kalian sembah. Berarti awal sebelum kalian punya agama, mengenal siapa Tuhanmu. Apakah Tuhanmu Allah atau sekutu-sekutu bagi Allah? Jadi kalian kenali dulu siapa Tuhanmu. Jadi gini, makrifat itu artinya mengenal Tuhan. Sedangkan umat Islam itu ma'rifatullah, artinya mengenal Allah. Jadi beda ya antara mengenal Tuhan dengan mengenal Allah. Tuhan ini bisa kalian lihat, bisa kalian rasakan, dan bisa mewujud menjadi makhluk. Sedangkan Allah berbeda dari makhluknya. Jadi perlu kalian ketahui, kalian tuh belajar makrifat apa makrifatullah. Itu satu. Yang kedua, awaluddin makrifatullah. Awal dari beragama, mengenal dulu siapa Tuhan yang kalian sembah. Awal itu berarti baru mau mulai. Baru mau mulai itu berarti ilmu paling dasar, bukan paling tinggi. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mampu melebihi dari ma'rifatullah dari Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Ma'rifatullah tertinggi dari ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah adalah turunnya perintah syariat. Jadi orang yang telah menjalankan syariat bukan hanya kenal dengan Tuhannya, tapi telah menjalankan perintah Allah. Tidak seperti ajaran para mursyid, hanya butuh kenalan dengan Tuhanmu, hanya butuh untuk melihat Tuhanmu sudah aman. Belum. Inti dari kalian mau mengenal siapa Tuhanmu itu adalah mau tidaknya dirimu menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Tuhanmu perintahkan. Sedangkan perintah Allah kepada jin dan manusia adalah tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah itu adalah perintah syariat, bukan perintah hakikat, bukan perintah makrifat. Nah, inilah perintah Allah kepada manusia. Tujuan manusia diciptakan, bukan dengan tujuan yang lainnya. Dengan mengikuti jalan yang lurus, jalan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu ajaran tauhid, agar kalian mendapat ridhonya Allah. Agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Islam itu ada syariatnya, yaitu syariat Islam. Ada rukunnya, yaitu rukun Islam. Syarat sah kita untuk menjadi umat Islam. Bukan syarat-syarat sah tadi kalian ubah-ubah kehendak hati kalian, tidak mengikuti aturan namanya. Kalau satu aja syarat sah umat Islam tidak kalian penuhi, berarti kalian belum genap menjadi Islam. Atau keislaman kalian gugur. Contoh, pada waktu mengucapkan syahadat itu termasuk dalam rukun Islam, syarat sah untuk menjadi Islam. Rukun Islam tadi, syahadat tadi, ada syarat sahnya juga, yaitu diucapkan dengan lisan, diiyakan dengan hati dan perbuatanmu. Bukan lisanmu sama, hatimu menolak, beda arti, beda makna. Itu berarti kalian belum bersyahadat. Artinya kalian mengucapkan syahadat yang berbeda dengan ucapan Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Artinya kalian bukan Islam. Syahadat yang diucapkan oleh Nabi dan Rasul Muhammad sama persis dengan apa yang kami ucapkan sebagai umat Islam, yaitu dengan menggunakan tata bahasa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu itu artinya aku bersaksi dalam konteks mengimani
mengimani keesaan Allah sesuai surat Al-Ikhlas, dan mengimani Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu, dan mengimani Nabi dan Rasul Muhammad sebagai utusan Allah. Sebagai utusan Allah, Nabi dan Rasul Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Tidak seperti syahadat pengingkaran dari para ajaran mursyid wahdatul wujud yang di dalam hatinya berbeda arti dan makna. Mulutnya sama, hatinya berbeda. Di dalam hatinya menjadi syahidah, bukan asyhadu. Menjadi saksi mata, mau melihat Tuhan-Tuhan yang mewujud menjadi makhluk ciptaan, mau melihat dirimu menjadi Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, mau melihat dirimu adalah keturunan Muhammad secara rohani, mau melihat langit dan bumi beserta dirimu dicipta oleh Nur Muhammad. Syahadat kita saja berbeda. Kalau syahadatnya saja berbeda, gimana mau kalian ngaku Islam? Ayo, pakai akal dan pikiranmu. Syahadat kalian tuh berbeda yang diajarkan oleh mursyid wahdatul wujud. Kami bersyahadat sebagai pengikut Nabi dan Rasul Muhammad. Kalian bersyahadat untuk menjadi Rasul. Untuk menjadi Rasul palsu. Nah, inilah perbedaan dari ajaran mursyid dengan ajaran Nabi dan Rasul Muhammad. Hanya mengatasnamakan ajaran Islam. Sama seperti ajaran Paulus mengatasnamakan ajaran Isa Al-Masih. Mursyid wahdatul wujud itu juga seperti itu. Mengatasnamakan ajaran Nabi dan Rasul Muhammad. Tapi faktanya, dari semua syariat Islam dia tentang, yaitu rukun Islam dia tentang, rukun iman dia tentang, kemudian rukun ihsan dia tentang, semuanya ditentang. Tidak ada yang nyambung satupun ajaran dari mursyid-mursyid itu. Ketahuilah, tipu daya mursyid wahdatul wujud itu amatlah sangat lemah jika dirimu kembalikan kepada apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi dan Rasul Muhammad melalui hadisnya. Karena ajaran dari para mursyid wahdatul wujud itu hanya menggunakan penggalan-penggalan atau potongan-potongan ayat mutasyabihat, tapi ingkar terhadap ayat lainnya seperti yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Orang-orang yang hatinya condong kepada ayat-ayat mutasyabihat tapi ingkar terhadap ayat lainnya termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Kalau kalian tetap mau belajar kepada mursyid wahdatul wujud, ya monggo. Tapi sudah dijelaskan oleh Allah. Yang jelaskan Allah melalui Al-Quran bahwa dirimu termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Gunakanlah akal dan pikiranmu. 300 lebih ayat dalam Al-Quran untuk menggunakan akal dan pikiranmu agar kalian selamat dunia dan akhirat dengan mempergunakan petunjuk warisan dari Nabi dan Rasul Muhammad, yaitu warisannya Al-Quran dan hadis, bukan warisan secara rohani ya. Warisannya Nabi dan Rasul Muhammad adalah Al-Quran dan hadis. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran. Sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah yang sanad dan parawihnya jelas, bukan yang hadis dari yang mengaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad yang tidak ada sanad dan perawinya, artinya hadis palsu. Dan seburuk-buruknya petunjuk adalah syariat baru. Ajaran mursyid wahdatul wujud itu adalah syariat baru.